Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita bakal coba gaming test si Poco M3 Pro 5G ini. Soalnya di video sebelumnya kita udah ngelakuin unboxing, dan di video kali ini kita bakal coba gaming test si HP ini. Ya, HP ini menggunakan MediaTek Dimensity 700. Sebelumnya saya juga belum pernah sih gaming test di HP yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 700. Dan baru Poco M3 Pro 5G ini aja yang saya baru pertama kali coba buat gaming test. So, gimana performanya dari Dimensity 700? Di video kali ini kita bakal coba lihat aja. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelum lanjut videonya, di sini kita bakal coba ngejelasin spesifikasi sedikit dari Poco M3 Pro 5G ini. Nah, untuk ukuran layar sendiri, HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch dengan menggunakan panel IPS beresolusi Full HD Plus dan memiliki refresh rate 90 Hz. Lalu untuk layar sendiri di sini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass seri 3. Lalu untuk SoC-nya sendiri, HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 700 dengan pabrikasi 7 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G57 MC2. Untuk varian yang kita review saat ini adalah varian yang 4/4 alias varian terendahnya ya guys. Terus juga untuk versi MIUI-nya di sini masih MIUI 12.0.1 dan untuk versi Android-nya udah Android 11. Lalu untuk baterainya sendiri, HP ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging cuma 18 watt aja. Jadi itulah spesifikasi sedikit dari Poco M3 Pro 5G ini. Oke, di sini kita punya 4 game yang bakalan kita mainin. Contohnya ada game Sausage Man, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Bang, kok nggak ada game FF? Nah, di video kali ini kita bakalan libur dulu buat main game FF. Soalnya saya udah agak sedikit bosen sih ya buat main game FF. Nah, mungkin di next video kita bakal coba tes game FF di Poco M3 Pro 5G ini. Cuman untuk sekarang saya pengen cobain game yang baru, yaitu Sausage Man ya guys. Nah, game ini kalau nggak salah sempat viral di TikTok. Jadi saya pengen nyobain aja seberapa keren sih game Sausage Man ini. Katanya sih game ini adalah game kombinasi antara game FF dan game PUBG Mobile, yang dimana grafiknya grafik FF dan suara senjatanya adalah suara senjata game PUBG Mobile. Kita bakal cobain aja game Sausage Man ini. Apakah seru? Di video kali ini kita bakal coba tes aja. Di sini langsung aja kita mulai game yang pertama, yaitu game Sausage Man. Nah, untuk setting grafiknya di sini kita bakal coba settingan rata kanan. Kita bakal coba lihat game Sausage Man ini apakah kuat di Poco M3 Pro 5G ini. Ya, kita bakal coba lihat juga apakah masih buruk untuk settingan seperti ini. Takutnya kan lebih buruk daripada game sebelah. Ya, untuk FPS sendiri buat main game Sausage Man di sini mendapatkan FPS yang cukup stabil, yaitu di kisaran 55 sampai 60 FPS, yang menurut saya ini cukup stabil banget ya guys, dan jarang banget terjadi frame drop buat main game Sausage Man ini, yang menurut saya buat main game ini bisa berjalan dengan cukup baik di Poco M3 Pro 5G ini. Kalau misalnya kalian lihat gamenya ini cukup lucu ya, dan saya sangat suka dengan animasinya. Walaupun gamenya agak burik ya seperti game sebelah, tapi game ini gak seburik game sebelah kok sebenarnya. Ya masih burikan game sebelah lah. Kalau game ini kan seperti animasi jatuhnya, cuman lebih burikan game sebelah. Intinya game adalah game yang paling burik. Jadi buat main game Sausage Man di sini nggak usah pakai insto ya, berarti aman dan masuk ke kategori ini game sangat recommended buat kalian. Lalu untuk baterainya sendiri pas main game Sausage Man selama 20 menit di sini cuma berkurang 7% aja. Terus juga untuk suhunya pun juga nggak terlalu panas. Di sini untuk suhunya di kisaran 46 derajat Celcius. Beda kalau misalkan kita main game FF. Mungkin bakalan meledak kali ya Dimensity 700 buat main game FF. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu game Mobile Legends. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita mendapatkan di settingan ultra ya. Terus juga untuk fitur IVR-nya kita aktifin. Hasil kita mendapatkan FPS yang sangat-sangat stabil buat main game Mobile Legends, yaitu di kisaran 60 FPS, yang menurut saya ini udah stabil banget. Kalau misalnya kalian lihat untuk grafiknya di sini cukup stabil ya di aplikasi PRFDock, yang menurut saya buat main game sekelas MOBA di MediaTek Dimensity bisa ngelibas dengan cukup baik. Mungkin bukan game Mobile Legends aja ya guys. Lalu untuk baterainya sendiri pas main game Mobile Legends selama 1 match di sini cuma berkurang sekitaran 4%-an aja. Terus juga untuk suhunya pun juga nggak terlalu panas. Di sini untuk suhunya di kisaran 43 derajat Celcius. Nggak terlalu panas buat main game Mobile Legends. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu game paling cacat di Play Store yang lainnya nggak bukan adalah game PUBG Mobile. Saingannya Free Fire.
Nah, untuk setting grafiknya di sini kita cuma mendapatkan di settingan smooth ultra aja. Padahal harapan saya Dimensity 700 bisa mendapatkan di settingan smooth extreme. Ya cuman ini nggak apa-apa. Mungkin karena ini adalah chipset baru jadi butuh ya pengupdatean software kali ya guys agar bisa mendapatkan di settingan smooth extreme. Cuman kita bakal coba untuk settingan smooth ultra buat main game PUBG Mobile di Poco M3 Pro 5G ini. Hasil untuk FPS ya kita mendapatkan di kisaran 40-an FPS. Ya, terkadang ada drop juga sih hingga 35-an FPS yang menurut saya itu nggak masalah. Tapi di sini buat main game PUBG Mobile di Poco M3 Pro 5G ini bisa ngelibas dengan cukup baik untuk settingan di smooth ultra. Dan saya berasumsi mungkin di settingan smooth extreme pun juga Poco M3 Pro ini bisa ngelibas game PUBG Mobile. Nah, di sini langsung aja kita coba di settingan smooth extreme. Kita menggunakan aplikasi GFX Tool ya guys agar bisa mendapatkan di settingan smooth extreme. Alhasil untuk FPS sendiri kita mendapatkan di kisaran 58 sampai 60-an FPS dan juga kadang-kadang ada frame drop ya guys. Kalau misalkan lagi berhadapan dengan musuh ataupun pas suhunya lagi panas. Tapi di sini untuk frame dropnya pun nggak terlalu parah ya, paling di kisaran 40-an FPS atau enggak di kisaran 49-an FPS. Dan itu masih playable banget buat main game PUBG Mobile guys. Lalu untuk baterainya sendiri pas main game PUBG Mobile selama 20 menit di sini berkurang 8%. Terus juga untuk suhunya sendiri di kisaran 48 derajat Celcius. Agak sedikit panas buat main game PUBG Mobile guys. Lalu untuk giroskopnya gimana bang? Nah, untuk masalah giroskop, teman-teman tenang aja. Di sini lancar jaya ya untuk masalah giroskop di Poco M3 Pro 5G ini. Jadi untuk kalian yang pencinta game PUBG Mobile bisa nikmatin giroskop dengan lancar di HP ini. Dan tenang aja, nggak usah khawatir bakalan delay ya guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Genshin Impact. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita bakal coba di settingan rata kanan yaitu highest 60 fps. Kita bakal coba lihat HP ini bisa ngelibas dengan cukup baik atau enggak. Hasil untuk masalah FPS-nya di sini bener-bener kacau banget. Di sini untuk FPS-nya cuma mendapatkan di kisaran 20 sampai 24 FPS aja. Dan terkadang ada frame drop juga sih hingga 15 FPS yang menurut saya itu nggak nyaman banget buat main game Genshin Impact dengan settingan highest di HP ini. Kalau saran saya mendingan temen-temen di settingan low aja ya guys agar bisa mendapatkan FPS yang cukup baik buat main game Genshin Impact di Poco M3 Pro 5G ini. Soalnya untuk FPS-nya di sini bener-bener nggak terkontrol buat main game Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Lalu untuk baterainya sendiri pas main game Genshin Impact selama 20 menit di sini berkurang 9%. Agak sedikit boros ya buat main game Genshin Impact di Poco M3 Pro 5G ini. Lalu di sini untuk suhunya sendiri di sini agak sedikit panas nih. Untuk temperaturnya di kisaran 52 derajat Celcius. Agak sedikit panas buat main game Genshin Impact di Dimensity 700 ya guys. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Oke, untuk masalah kesimpulannya Dimensity 700 kalau menurut saya cukup powerful ya guys. Dan ini kalau menurut saya speknya udah setara dengan HP kelas mid-range. Kalau misalnya kita bandingin bisa setara dengan Helio G95 ataupun Snapdragon 732G. Yang dimana itu adalah chipset HP kelas mid-range ya. Dan Dimensity 700 ini bisa bersaing dengan chipset-chipset yang tadi. Apalagi ini memakai nanometer yang cukup kecil, yaitu cuma 7 nanometer. Yang dimana untuk efisiensi dayanya bakalan lebih optimal dibandingkan HP yang menggunakan 8 nanometer ataupun 11 nanometer. Jadi menurut saya Dimensity 700 ini bisa ngelibas game-game yang tadi kita udah mainin. Mungkin game yang paling burik di Play Store bakalan juga bisa ngelibas dengan cukup baik. Tapi pada dasarnya saya sangat puas banget dengan performanya Dimensity 700 yang dimiliki dari Poco M3 Pro 5G ini. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika reaction video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @rapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Gila. Mantap juga nih. Dimensity 700.